Pemirsa, gugatan kini menimpa YouTuber yang mengunggah konten menu bertuliskan tangan pada penerbangan kelas bisnis Garuda Indonesia. Konten tersebut menjadi viral yang kemudian membuat pihak manajemen Garuda melaporkan unggahan tersebut ke kepolisian. Kasus ini merupakan contoh dari fenomena digital yang mempermudah orang atau konsumen untuk mengutarakan saran maupun kritik. Namun demikian, tidak semua kritik dan saran tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Bagaimana kita sebagai konsumen maupun pihak yang hendak memberikan masukan dapat mengutarakan kritik, saran dan unek-unek secara aman? Kita akan langsung tanyakan kepada koordinator YLKI, yakni Mas Tulus Abadi. Selamat pagi, Mas Tulus. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Ya, Mas Tulus, kalau misalnya saya tanyakan tanggapannya terhadap kasus yang viral ini, seperti apa tanggapan dari YLKI terlebih dahulu? Sebenarnya seperti ini sudah beberapa kali terjadi ya, bukan kali pertama menimpa konsumen, dan mencatat ada 3 atau 4 kasus yang nyaris sama karakternya dengan apa yang terjadi oleh YouTuber dalam kasus Garuda ini. Nah, ini sebenarnya memang di satu sisi harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik itu pelaku usaha atau produsen dan atau konsumen. Karena kita tahu saat ini bukan hanya ada undang-undang KUH pidana terkait dengan pencemaran nama baik, tapi juga undang-undang ITE ya, yang kemudian bisa menjadi kontraproduktif bagi konsumen dan juga produsen. Nah, saya melihat dalam kasus ini sebenarnya YouTuber ini kan intensinya positif, tidak ingin menjelek-jelekan, tetapi tafsir positif itu kan bisa multitafsir. Bagi konsumen mungkin maksudnya positif, tapi pihak Garuda menganggap ini sebuah tafsir yang negatif. Nah, persoalannya kalau misalnya kita lihat, bijak nggak sih sebenarnya Garuda Indonesia akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang, ya itu undang-undang yang ada. Tetapi mestinya memang pendekatannya tidak langsung ke undang-undang. Bisa saja manajemen Garuda memanggil pihak konsumen untuk duduk bersama dan kemudian semacam melakukan mediasi sebelum ke ranah hukum. Karena kan jalan hukum itu bukan jalan satu-satunya, walaupun tekstualnya ada. Gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari kasus ini, sebenarnya apakah YouTuber ini menyalahi undang-undang perlindungan konsumen misalnya? Adakah undang-undang yang sebenarnya disalahkan atau dilanggar oleh YouTuber ini? Sebenarnya kalau di undang-undang perlindungan konsumen itu ada pasal yang sangat konkret, di mana salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya. Nah, dalam ini kan YouTuber ini kan mengutarakan keluhan dan pendapatnya sebagai konsumen. Nah, persoalannya ketika keluhan dan pendapatnya ini yang apa, kalau ya kan keluhan dan pengaduan itu kita sarankan untuk ke pelaku usahanya lebih dulu, bukan bahkan langsung ke YLKI atau ke pihak lain, tapi ke pelaku usahanya. Ini kan persoalannya mungkin saya nggak tahu apakah YouTuber ini sudah mengkomunikasikan lebih dulu pada si Garuda, pihak Garuda atau pramugari sebelum diviralkan misalnya. Jadi YLKI sebenarnya menghimbau agar harusnya ada langkah bijak lainnya sebelum memviralkan sesuatu keluhan gitu. Sebaiknya begitu, karena kan keluhan-keluhan yang diviralkan itu kan belum tentu benar sebelum diklarifikasi oleh pelaku usahanya. Makanya pengaduan-pengaduan yang datang ke YLKI pun selalu kami minta untuk konsumen mengkomunikasikan lebih dulu dengan pihak pelaku usahanya sebelum mereka mengadukan ke YLKI. Nah, ini kan langsung diviralkan dan potensi untuk dijerat dengan undang-undang ITE itu sangat besar. Nah, ini makanya konsumen juga harus hati-hati, walaupun intensinya positif untuk memberikan informasi pada konsumen, publik dan segala macam, tapi pihak yang direview karena merasa reviewnya negatif, dia bisa tersinggung dan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa menjadikan apa yang kita keluhkan viral di media sosial ini bisa berujung hukum gitu ya, Mas ya? Saya kira dari kasus-kasus yang terdahulu seperti itu, ada kasus Tita Mulyasari, ada kasus Ako kemudian yang memposting kasusnya di webnya dan segala macam, itu kan sama. Nah, ini memang bagi orang-orang yang suka bermain di media sosial gitu untuk melakukan ini memang harus hati-hati. Ingat, karena memang ini undang-undangnya ada.
itu memang bisa undang-undang yang pasal karet ya, karena pencemaran nama baik itu kan sebenarnya pasal karet yang bisa Subjektif, ya. disalah tafsirkan, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian kita menjadi takut. Kalau konsumen dan produsen berkaca dari kasus ini, apa yang dikhawatirkan menjadi presiden buruk yang bisa terjadi di masa mendatang? Ya, secara perlindungan konsumen bisa menjadikan konsumen menjadi kurang proaktif di dalam menyampaikan kritik atau informasi kepada pelaku usaha atau bahkan mungkin kepada pemerintah. Oleh karena itu memang dengan berbagai regulasi yang ada memang idealnya pertama ada komunikasi lebih dulu dengan pelaku usaha atau pihak yang akan diadukan sebelum melaporkan ke pihak lain, terutama ke media sosial. Karena media sosial itu kan bukan hanya ribuan orang atau puluhan orang, tapi bisa ratusan ribu yang melihatnya dan kemudian dianggap sebagai sebuah pencemaran nama baik kalau yang direview itu merasa tidak suka. Kalau reviewnya positif, bagus ya tentu itu promosi gratis bagi di pihak yang direview. Tapi kalau misalnya promosinya jelek, tanda kutip, ini akan jadi hal lain ya Mas ya? Itulah yang ada di dalam undang-undang kita, sehingga kalau kita mengikuti undang-undang yang ada seperti itu. Tapi memang YLKM menyarankan agar tidak melulu mendasarkan pada pendekatan undang-undang yang ada, tapi bisa melakukan mediasi, komunikasi dengan pihak konsumen, dimediasi dan juga mungkin melibatkan pihak lain seperti YLKM atau pihak lainnya agar ada solusi yang lebih win-win begitu Mbak Ajeng. Oke, jadi komunikasi itu adalah hal yang penting antara produsen konsumen kalau misalnya ada keluhan. Terima kasih Mas Tulus Abadi, Koordinator YLKI yang telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Viral menu makanan Garuda Indonesia yang ditulis tangan membawa kedua YouTuber Rius Fernandes dan Elwiana Monica berurusan dengan hukum. Garuda Indonesia kemudian mengeluarkan aturan larangan merekam dalam bentuk foto maupun video di dalam pesawat. Gue bakal review pesawat bisnis kelas Garuda dari Sydney ke Denpasar. Kasus yang menyeret dua YouTuber Rius Fernandes dan Elwiana Monica berawal dari unggahan Instagram Rius Fernandes pada Sabtu 13 Juli lalu. Unggahan tersebut menyebut tentang menu makanan Garuda Indonesia yang ditulis tangan di selembar kertas. Hal ini kemudian dijelaskan dalam YouTube pribadi Rius Fernandes. Kita lagi dalam proses percetakan, jadi saya ada menuliskan. Jelek tulisannya Pak. Oh nggak apa-apa. Ya bisa pilih salah satu. Cuma untuk waktu. Tak lama setelah unggahan Rius Fernandes viral di media sosial, Garuda Indonesia kemudian mengumumkan imbauan untuk tidak merekam foto maupun video di dalam pesawat. Hal ini berlaku untuk awak kabin dan penumpang. Surat edaran ini dirilis 14 Juli lalu. Kita beralih ke informasi lain. Hari ini Polres Bandara Soekarno-Hatta menjadwalkan pemeriksaan dua orang YouTuber yang dilaporkan Garuda Indonesia atas dugaan pencemaran nama baik. YouTuber Rius Fernandes dan Elwiana Monica diduga melakukan pencemaran nama baik atas unggahannya di media daring. Polres Bandara Soekarno-Hatta telah memeriksa 4 saksi terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Garuda Indonesia. Peristiwa terjadi saat kedua YouTuber merekam dan menyebarkan konten di media sosial dalam penerbangan Sydney Denpasar. Kedua YouTuber dituduh melanggar Undang-Undang ITE yang dinilai merugikan pihak pelapor. Gua kemarin dari Sydney ke Denpasar. Tapi nggak bakal sudah menerima laporan dari pihak Garuda terkait adanya penumpang pesawat Garuda dari Sydney jurusan Denpasar Jakarta yang kemudian mengupload berita tersebutlah yang dilaporkan pihak Garuda kepada kami sebagai sebuah perbuatan pidana tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.